Hai hai, jadi kalian udah tahu belum kita bakal ngomongin apa? Kita bakal ngomongin, sumpah tahun ini tuh kayak ternyata banyak banget ya yang pengen datang ke Indonesia. Kayak entah K-pop, entah rock, entah pop rock juga. Terus juga artis-artis lokal juga banyak yang bikin acara di sini kayak, guys please in this economy ya, dengan in this economy dengan konser sebanyak itu, terus yang datang mostly itu kayak nostalgic kan, jadi kayak please dari mana uangnya. Hai guys, coba kalian ada yang udah beli ini belum, kayak tiket konser buat tahun ini? Kan banyak gitu ya. Coba sok. Mei ini tadi kan aku udah sempat ngelis ya, dan jujur kayaknya nih bulan Mei, bulan depan tuh yang paling banyak di antara bulan-bulan lain. Jadi kayak semangat guys, semangat mengumpulkan pundi-pundi duit itu demi menonton your favorite artist ya guys, semangat terus. Hai, sebenarnya tuh juga kayak festival yang kecil-kecilan gitu juga banyak sih, tapi ya mostly aku ngelis yang memang ada nama besarnya atau memang dia kesini, ya udah punya nama gitu lah. Itu gimana guys? Hai, welcome. Nih join dong, ngobrol yuk guys. Aku tuh kayak memang kita mau ngobrol. Kita engage in conversation. Asik. Hai. Aku melihat satu nama familiar di sini guys. Sumpah kerasa nggak sih suaranya? Gue takut my rambut kena my mic. Itu. Hai, welcome. Jadi gimana nih guys? Siapa yang udah beli tiket konser? Atau yang kemarin deh, siapa yang habis nge-war Lalala? Temenku tuh udah habis nge-war Lalala dan dia kayak seneng banget dia bisa nonton ROC lagi, Rex Orange County. Soalnya kan si Rex itu baru sekali ke Jakarta, terus his next visit tuh bakal jadi yang kedua kalinya. Dan dia perdana ke Indonesia, bukan perdana sih, eksklusif ke Asia, cuma buat ke Indonesia di Lalala doang. Keren. Wow. Guys, jadi kita hari ini sama aku, kita bakal ngomongin list konser yang bakalan terjadi for the rest of the year, kayak dari Mei sampai Desember. Oke? Nah, aku mau ngomongin dulu kemarin di April nih, dan juga lumayan banyak ya. Kayak ada Aespa di awal bulan. Siapa tuh nonton Aespa kemarin di Ice? Imut banget, sumpah itu kayak Karina, Ningning, Giselle sama Winter, imut banget. Terus ada Aespa Live Tour. Terus kayak katanya juga ada NCT ya guys, NCT Wish di Ice juga, Ice BSD Tangerang tanggal 11 April. Terus juga kayaknya ada, aduh I'm sorry kalau misalnya aku mispronouncement, CN Blue, ya itu juga kesini kemarin. Nah harusnya tuh kemarin bulan April tuh ada konsernya Slang sama Deep Purple, cuman intinya dibatalin lah sama Deep Purple, jadi like the whole concert dibatalin. Ini tuh kayak harusnya konsernya tuh diadain di Indonesia Arena di kompleks GBK tanggal 18 April. Pokoknya kayak all greatest hits live gitu deh. Cuman kayak batal karena si Deep Purple-nya juga nggak bisa. Jadi kayak oh ya udah tidak jadi. Itu sebenarnya kayak aku tadinya tuh mau nonton kan si Deep Purple ini, cuman nggak jadi ternyata guys. Ya sudahlah, mau gimana lagi. Masih banyak loh konser hari ini. Bulan ini, tahun ini, even bulan depannya banyak banget guys. Itu. Terus kemarin juga ada Monsta X juga di Casablanca Hall tanggal 18 April. Ada Disney on Ice yang masih ongoing sampai tanggal 3 Mei. Aku kayak aduh pengen banget nonton. Karena kayak guys I love Disney so much. Dan kayak aku ngeliat setlistnya tuh lucu-lucu banget, kayak ada Cars, terus ada Encanto, ada Frozen, ada Tangled tuh kayak lucu banget, pengen nonton Disney on Ice. Aku nonton Disney on Ice cuman buat nyanyi live-nya aja. Yang biasanya aku dengerin di playlist juga mungkin akan dibawakan di sana. Jadi kayak super seru di Istora Senayan loh guys. Ya emang biasanya juga Disney on Ice selalu di Istora Senayan sih. Cuman Disney on Ice ini dia tuh dari tanggal 24 April sampai tanggal 3 Mei nanti. Gitu. Siapa kalian ada yang suka nonton Disney on Ice gak? Aku sih suka. Cuman kayaknya nih ekonomi sedang sulit. Seru mau ya kan, kayak aku bahkan lihat di story orang itu kayak si kalian tahu Cars kan yang mobil itu tuh sampai ada
di esnya gitu, on the ice. Jadi kayak literally semobil-mobilnya gitu tuh ada di ice, kayak lucu banget. Si ini si Lightning McQueen yang Ka-Chow sama Tow Mater, lucu banget tuh. Sorry guys kalau misalnya aku suka ngomongin Disney karena I love Disney so much. Tuh. Nah terus kemarin juga habis ada konsernya Eros Jarot guys, 52 tahun berkarya di Balai Sarbini tanggal 25 kemarin. Nah dia itu ngundang ada Once, ada Titi DJ, ada Vina Panduwinata, terus ada Ardhito juga. Respect Eros Jarot udah 52 tahun berkarya. Period. Nah terus juga yang kemarin nih, kalau misalnya kalian ngelihat postingannya di Twitter, ada satu member yang lagi jalan-jalan ke Kota Tua karena si bandnya tahu kan, bandnya abis ke bandnya sih, grupnya abis manggung di sini. Siapa nih? Inisialnya T. Nama bandnya T. T alias Trejo alias Treasure. Ih Trejo gue kayak kenal banget ya. Ya si Trejo alias si Asahi tuh dia ngepost kayak lagi di Kota Tua. Siap bang lu mainnya di Kota Tua ternyata ya. Coba si sepeda ontel, terus kayak baca garis tangan, terus ngeliat ada ininya juga. Respect Asahi. Ya bener kan ya? Jadi estetik banget kok tuh. Jujur kenapa ya kalau kayak Kota Tua kalau di tangan orang-orang Korea tuh estetiknya jadi beda gitu loh. Kayak kemarin juga siapa sih yang syuting Taigo tuh ada Lisa, ada aku lupa siapa satu lagi, ada aktor cowok, dia juga ngepost di Kota Tua. Aku kayak kok Kota Tua nih lagi jadi destinasi turis-turis kesini ya gitu. Itu yang kemarin April guys. Jadi April tuh ada berapa tuh? aespa, NCT, Monsta X, Season Blue, Disney on Ice, Eros Jarot sama Treasure. Ada 7. Terus nih Mei akan banyak banget ya guys. Jujur. Oke, siapa guys? Nah, jadi Mei seperti biasa harusnya tuh Mei itu tuh ada Hammer Sonic guys. Kalian tau kan Hammer Sonic yang which is the biggest rock festival di Jakarta, di Indonesia. Nah harusnya itu Hammer Sonic yang tadinya udah ditunggu-tunggu, mau ada My Chemical Romance, ada si New Found Glory, terus juga ada The Story So Far. Cuman ternyata 3 band rock itu yang dari luar mereka cabut, mereka nggak jadi konser di sini. Kecuali MCRC, mereka bikin konser solo lagi di bulan November. Cuman 3 band itu mengundurkan diri dari Hammer Sonic. Kenapa? Karena katanya intinya ada ya kayak kondisi geopolitiknya yang bikin mereka kayak kayaknya gue harus mundur deh dari Hammer Sonic dan gak bisa ke Indonesia. Karena itu kan orang-orang yang kayak damn, kalau gue udah menanti-nanti Hammer Sonic banget. Dan aku tahu ada satu orang yang sangat menanti Hammer Sonic. Gak tahu dia perasaannya kayak mana. Cuman siapa yang sedih Hammer Sonic gak jadi dibawain. Nah, walaupun Hammer Sonic-nya ini bukan nggak jadi acaranya nggak jadi ya, cuman diubah konsepnya jadi kayak private concert gitu. Nah, karena yang tadi aku bilang tadi, My Chemical Romance batal, New Found Glory batal, The Story So Far juga batal. Terus kayak, lu mau nonton siapa kalau semuanya mundur? Terus tadi awalnya si promotornya Rafael Entertainment udah kayak ngobrol 50% tiketnya buat yang kayak oh yaudah nih beli tapi gue jual yaudah 50% aja gitu. Terus tiba-tiba ya kayak dia juga nawarin opsi buat full refund gitu karena ya intinya konsep acaranya berubah kan, yang tadinya gede di Nice Peak 2 tanggal 2 sampai 3 Mei tiba-tiba dibatalin. Bukan batal sih, jadi pada mundur kan, jadinya kayak gimana gitu. Terus ya udah. Terus karena konsep acaranya diubah, terus di refund oke lah, tapi ternyata penonton tuh pada protes juga karena kayak siapa bilang gue mau di refund, gue tetap mau nonton kok walaupun gak ada MCR atau siapapun yang lain-lain itu. Terus si Rafael kayak oh ya udah berarti yang megang tiket kalian masih bisa lah nonton Hammer Sonic walaupun dengan konsep yang lebih intimate dan lebih private gitu. Nah terus siapa nih yang gantiin 3 band luar ini? Jadi yang gantiin itu ada band-band Indonesia, which is Dashboard sumpah nih aku maaf ya kalau misalnya ini bukan band Indonesia. Tapi ada Dashboard Confessional, ada L Garden, ada Agnostic Front, sama ada Burger Kill. Aku tau Burger Kill-nya, band Ujung Berung kalau nggak salah, si Burger Kill ini. Orang Bandung. Gitu, nah venue-nya sih masih to be confirm ya guys, masih to be announced walaupun sisa Hamin berapa ya? Hamin 3, Hamin 4. Setuju, benar banget. Maksudnya kayak instead of dibatalin total dan bikin private
cuman bisa undangan selektif doang, tapi mending yang kayak ya udah tetap dibuka, karena kan nggak mungkin nggak semuanya itu pengen nonton yang utama-utama kan, siapa tahu ada yang pengen nonton juga yang band-band lokalnya gitu. Jadi ya menurut aku sih kayak ini udah oke banget dari Raffle Entertainment, udah ngeluarin opsi buat refund bisa, kalian mau nonton juga bisa, cuman ya setahu aku refund kayaknya cuman sampai kemarin doang deh, 27 sampai 28. Jadi ya kalau misalnya kalian mau refund udah nggak bisa guys, jadi kalian terpaksa nonton aja Hammer Sonic ini, super seru gitu. Nah terus ada juga konser Eric Chow. Aku lupa lagi nih Eric Chow ini siapa, sorry guys, kayaknya dia tuh either Korea atau Mandarin gitu lah. Eric Chow, oh bukan, dia Taiwanese. Dia Taiwanese singer-songwriter, juga mau konser di sini di Indonesia Arena guys, tanggal 9 Mei nanti, konser Odyssey Stars itu. Nah selain Eric Chow tuh ada juga Woods, karena ada kayak yang dengerin Woods, si K-pop. Woods dia tuh buat promosi album perdananya tanggal 9 Mei 2026 gitu. Aku lupa venue-nya tuh kayaknya Casablanca Hall deh, if I'm not mistaken. Coba kita cek ya guys. Woods konser Jakarta 2026. Jakarta di Jaksel, which is di mana nih? Oh ya benar, di Casablanca Hall. Casablanca Hall tuh jujur aku pernah nonton konser di situ kan. Kecil sih enggak, cuman ya lebih intimate aja, dan mungkin karena juga di mall ya, jadi ya lebih kecil dan tidak sebesar itu skalanya. Cuman oke sih menurutku buat konser-konser yang cukup niche di sini gitu. Aku sih nonton Fujikaze 2023 di sana, love it. Ya tadi si Woods itu buat promosi album perdananya, judulnya Archive One, nanti bakal tanggal 9 Mei 2026 di Casablanca Hall gitu. Woods, apa nama fanbase-nya guys? Woodster ya bukannya. Maaf kalau Asun. Nah terus ada juga One Ok Rock gitu. One Ok Rocks dia dalam rangka tour Detox Asia Tour 2026. Dia bakal, setauku tuh dia sempet kayak ganti venue gitu loh. Ternyata dia di Beach City Ancol ya, Beach City International Stadium Ancol tanggal 16 Mei nanti gitu. One Ok Rock, siapa yang dengerin One Ok Rock? Sebenarnya ini bandnya lawas banget sih jujur. Kalau One Ok Rock gini-gini kayak zaman-zaman warnet gitu-gitu nggak sih, sama kayak Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold, kayak orang Sunda tadi gue mau ngomongnya Sevenfold. Kayak ini band lawas banget sih, nggak lawas banget, I don't know, The Concept of Time. Nah terus tadi yang aku excited banget, Loi Fei guys, dia mau konser di sini. Oh my god, Loi Fei mau konser di sini nanti tanggal 23 Mei, which is bulan depan. Dia tuh bakal konser her new album A Matter of Time di Nice Peak 2. Terus tuh kayak sebenarnya ada beberapa orang yang komplain terkait harga tiketnya sih, karena kayak jomplang banget. Dari Cat 4 yang 900.000 lompat ke Cat 3 itu 2 juta, which is kayak beda 1,1 gitu loh. Kayak kok jauh banget lompatnya. Terus kayak aku mau Loi Fei, please, berharap tiket kantor guys. Bercanda. Tapi ya please Loi Fei. Terus juga Mitski tuh mau ke Jakarta guys. Setahu aku Mitski tuh Agustus gitu. Cek Mitski. Dia tuh sama kayak Loi Fei, dia tuh promosi album barunya. Aku lupa judul albumnya tuh apa. Pokoknya agak panjang gitu lah si Mitski ini. Mitski. Dia bakalan konser, I really forgot her name. Nothing's about to happen to me di Tenis Indoor Senayan, which is 18 Juli ternyata guys. Bulan Juli. Si Mitski Juli. Oh, Juli tuh kayak setelah aku cek ini yang paling Juli dan Agustus gitu sih yang paling dikit rangkaian konsernya. Jadi ya mungkin kalian bisa agak menabung di bulan itu, agak ngepres pemasukan biar bisa nanti nonton konser yang lain. Walaupun beberapa udah buka penjualan dari bulan-bulan sekarang sih guys, cuman ya siapa tahu di sana ada yang jual tiket lebihan, kalian bisa kayak nego-nego gitu guys. Ini Mitski 16 Juli di Tenis Indoor. Period. Kalian dengerin Mitski gak sih? Jujur aku tuh dengerin Mitski waktu era apa sih tuh yang first love, springtime, aku lupa. Pokoknya yang please hurry leave me I can't breathe, yang itu.
Terus yang album terakhirnya itu yang This Land is Inhospitable and So Are We, itu aku sempet dengerin dikit, cuman mau dibilang not my cup of tea, cuman aku baru dengerin beberapa kali. So Mitski, period, you do you. Nah tadi kan Loi Fei kan, Loi Fei tanggal 23 Mei, A Matter of Time di Nice Peak 2. Next ada konsernya F4. Ini siapa nih yang nonton Meteor Garden dulu? Dia bakal kesini guys, F4. Judul nama turnya ini F Forever First World Tour. Jadi kayak setelah bertahun-tahun nih mereka baru mengadakan world tour pertama mereka. Respect. Nah terus tadinya tuh mereka konser tanggal 30 sampai 31 Mei di Indonesia Arena. Cuman karena dari pihak promotornya itu tiba-tiba ganti hari, jadinya 29 sampai 30 dengan alasan biar kita bisa offloadingnya itu cepet lah gitu intinya, dan tidak memakan waktu untuk efisiensi buat keselamatan para penonton dan sebagainya gitu. Nah, karena antusiasme F4 ini ternyata besar, pihak promotor ini nambah hari lagi deh. Jadinya yang tadinya cuma 29.30 jadi 3 hari, jadi 28, 29, 30 gitu. Dan setahu aku tiga hari itu semua udah sold out. Ternyata banyak banget ya yang dengerin F4 di sini, jadi kayak bakal rame sih di Indonesia Arena, lagi-lagi di kompleks GBK. Tapi kayak setelah aku cek juga tahun ini tuh banyak yang konser di Indonesia Arena, kayak mungkin karena venue baru dan nggak masih di GBK di pusat, tapi ya mungkin nggak semahal GBK stadion utamanya atau apanya. So I don't know. Jadi aku mau ngomong di tenis indoor, tapi agaknya gue kurang tahu ya guys harga sewa-sewa ini gitu. Nah abis F4 ada juga festival yang tiap tahun selalu ada dan semua orang pasti tahu, which is Java Jazz Festival. Dan siapa, tebak ada siapa? Daniel Caesar di situ. Aduh gue pusing banget, semuanya pada konser kesini. Loi Fei, Mitski, Rex Orange County, Matt Maltese, Daniel Caesar, semua orang kesini kayak hey crazy. Kayak gue pengen banget ke sini. Java Jazz tuh ada Daniel Caesar kan. Nah awalnya tuh banyak orang ngira bahwa tiket untuk Daniel Caesar-nya itu 600.000. Emang bener sih 600.000. Tapi kalian juga tetap harus beli daily pass-nya si Java Jazz dulu. Jadi kayak Daniel Caesar, Ella May, John Baptiste itu tuh kayak concert within a concert gitu loh. Jadi kalian beli tiket utamanya dulu for the whole Java Jazz, which is like, aduh aku lupa lagi, 700 gitu for daily pass-nya apa 2 day pass-nya gitu, aku lupa jujur. Cuman kalian harus nambah lagi biaya kalau misalnya mau nonton Daniel Caesar, which is 600-an I think, 600, 700. Harus cari duit kemana lagi ya? Kak, kayaknya ini udah saatnya kita harus ngepet kali ya. Kakak jaga lilin. Nah terus gue jadi apa dong? Jangan deh, gue jaga lilin. Kayak nah tadi selain Daniel Caesar, Ella May, John Baptiste, yang ada juga Slang, ada Wave to Earth, ada Bilal, ada Malik juga I think. So siapkan duit kalian. Nah tahun ini yang beda, Java Jazz ini diadainnya di Nice Peak 2, yang which is lagi-lagi venue baru di Peak. Tapi biasanya mereka itu selalu ngadain di G-Expo Kemayoran. Cuman ya tahun ini mereka pindah venue ke Nice Peak 2 pada tanggal 29 sampai 31 Mei 2026. Itu dia. Oh ya, ini terus juga aku baru nambahin lagi, Perunggu juga bakal konser di bulan Mei. Cuman mereka nggak ke Jakarta, mereka ke Jogja, Surabaya sama Bandung dalam konser berjudul Pertunjukan dalam Dinamika. Mereka bakal ngegandeng Eros Chandra sama Kunto Aji. Period. Perunggu, aduh lucu banget, ada jokes soal Perunggu, cuman kayak ini jokes aku sama temanku, jadi gue nggak mau spill di sini. Bercanda aja sih. Nah si Perunggu ini dia bakal konser di Jogja tanggal 9 Mei di Jogja Expo Center, di Surabaya tanggal 16 Mei di Grand City Hall, sama di Bandung tanggal 23 Mei di Eldorado Dome di Lembang. Aku cuma bisa menjawab itu doang. Aku cuma tahu Eldorado tuh di Lembang. Jokes apa kak, spill? Jangan deh, enggak. Kocak aja. Nah terus si Eldorado ini agak TMI sih guys. Aku pernah nonton, aduh aku lupa tur apa tuh, kata-kata tur, sama-sama tur, kok kata-kata sih? Sama-sama tur waktu itu tahun lalu. Tur yang ada Dere, Tulus, Kunto, Sal, Itgitaf. Itu aku nonton di situ. Ya selayaknya tempat konser aja sih yang keluarnya selalu rame jadi ya.
Aku tuh bawa mobil guys, jadi kayak rame. Cuman ya sudahlah. Perunggu P-nya apa? P-nya Paul. Salah, itu mah vokalisnya M Maul ya. Nah terus sumpah tuh tadi aku baru bahas 1 bulan doang. So kita bakal speedrun through the whole thing sampai Desember. So bear with me ya guys. Oke, Juni itu ada konser penyanyi Mandarin namanya Michael Guangliang. Dia tuh Prince of Mando Pop Love Song if you guys don't know. Dia bakal konser Lonely Planet 3.0 nanti di Spike Air Dome Peak 2 lagi-lagi tanggal 6 Juni 2026 gitu. Nah terus RC juga mau ngadain konser guys, Reality Club, which is 10 year anniversary-nya di GBK Basketball Hall 6 Juni 2026. Kayaknya nih konsernya cukup intimate ya, karena aku pernah ke Basketball Hall dan memang kecil sih tempatnya, selayaknya tempat orang main basket aja. So, it's super small. Cuman ya mungkin karena mereka ingin intimate concert with their loyal fans selama 10 tahun gitu-gitu. Terus ada juga Raisa mau konser guys, konser Love and Let Go tanggal 6-7 Juni. Sebagai aku gak bisa banget kalau ngeliat 6-7 tuh pasti kayak 6-7. Sorry guys, jokesnya. 6-7 tanggal 6-7 Juni di JCC, which is lagi-lagi di kompleks GBK itu. Dia bakal ngebawa Anggun, Ariel Noah, ada Barasena, sama Roni Parulian. Ini konser 2 hari ya guys. Gitu. Nah terus ada lagi nih konser K-pop yang semua orang abis nge-war, which is EXO. Wah gila itu EXO-L nge-war agak serem-serem ya guys. Aku ngeliat kayak ludes kayak dalam 5 menit udah tuh selesai. EXO-L respect sih, pada mau ketemu Dio, Chenyol, Suho, Sehun. Asik, aku mah tahu guys. K-pop zaman-zaman gue SMP. Nah terus ya nih EXO nih dia bakal konser dalam rangka EXO Planet 6 X Horizon di Indonesia Arena tadi awalnya tuh tanggal 7 Juni doang. Cuman karena ngelihat antusiasme penggemar lagi-lagi nambah hari. Jadi 6 sampai 7 Juni. 6-7. Terus abis itu ada Yofi Nuno juga, mereka mau special concert 25 tahun di Istora Senayan tanggal 13 Juni. Ada juga Disney lagi guys. Ada Disney's The Lion King live in concert. Aku tuh pengen banget nonton konser-konser yang kayak orkestranya Disney atau Ghibli gitu, kayak wah, my wishlist gue gitu. Nah itu si Disney Lion King bakal di Ciputra Artpreneur Theater tanggal 13 sampai 14 Juni 2026. Memang kayaknya kalau acara konser orkestra gitu biasanya di sana sih, di Ciputra. And then terus ada juga Alobank Festival yang mendatangkan Kortis. Asik, gokil ya, Kortis sudah kayak mereka baru debut tahun lalu gitu. Terus kayak udah mendunia. Keren loh. Mereka lagi-lagi di Indonesia Arena tanggal 20 Juni 2026. Nah terus kita bakal bulan Juli. Juli itu ada dikit sih, Juli cuma 3 doang guys. Prambanan Jazz, which is di Candi Prambanan, literally di Candi Prambanannya. Bakal ada Niki. Ya Allah, dari mana duitnya? Gue harus ke sana. Ada Niki, ada Michael Larry Surrock, ada Kahitna, ada Yofi Nuno, ada Tulus, dan ada Faris RM juga guys. Faris RM, ada Club Project, sama juga Karimata, which is tanggal 3 sampai 5 Juli di Candi Prambanan di Jogja. Terus ada juga Brian McKnight, lagi-lagi nih orang kayaknya demen banget di Indonesia guys. Dia tahun ini udah yang kayak konser terus kemarin abis ngisi L sama Shiva, terus konser lagi nanti sama Raisa. Wah kata gue mah lu demen banget sama Indonesia bang. Jadi ini Brian McKnight sama Raisa bakal di 2 kota, di Surabaya tanggal 4 Juli di Geraha Unesa, sama 10 Juli di Jakarta di Ballroom Pullman CP alias Central Park gitu. Terus lagi-lagi nih ada Mitski guys, Mitski Nothing's About to Happen to Me World Tour concert. Nah ini bagian dari WTF Selects guys, jadi artis-artis yang dipilihin sama WTF alias We The Fest gitu, WTF Selects. Ada Mitski tanggal 16 Juli di Tenis Indoor Senayan. Nah ini Agustus, ternyata Agustus yang paling dikit guys. Agustus tuh cuma ada 2 festival. Yang pertama Sounds Project Volume 9 yang mendatangkan Neck Deep sama Jet di tanggal 7 sampai 9 Agustus di E-Convention sama Eco Park Ancol gitu. Emang setahu gue Sounds Project selalu di Ancol deh, kayak nggak pernah ganti.
Nah terus ada juga La 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 Fest yang tadi aku bilang, ada Rex Orange County, Mad Maltese, Two Door Cinema Club, ada Flaming Lips, ada Steve Lacy. Bro, pusing. DJ Expo Kemayoran tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026. Itu. And then this is September. Ada, oh ya, kayak tadi gue lupa ngasih tahu something. Ada juga ini OTW paspor bulan depan. Jadi kayak Jerox bawa OTW paspor, itu Jerox bawa Inran, terus vice versa. Ada juga Kangen Band on Seven, ada Danila on Seven, ada Realty Club bawain Mocha, vice versa. Ada Roma Irama, ada Malik. Itu nanti di Bengkel Space SCBD tanggal 3 sampai 5 Mei 2026. Gitu. Terus dari September ada Second Hand Serenade, which is ya orkestra. Mereka bikin Broken Heart Symphony di Nice Peak 2 tanggal 12 September nanti. Mereka bawain kolaborasi live orkestra sama Good Orchestra sama Erwin Gutawa, which is the maestro guys. Terus nih paspor utamanya itu bulan September tanggal 25 sampai 27 di Gambir Expo Kemayoran. Nanti bakal ada NPD, ada Jirayut, ada Sukses Lancar Rezeki, ada Tensi, ada Aldi Taher Gallagher, yoi. Ada Raisa juga, ada Naikila. Pokoknya kalau line up-nya paspor gacor-gacor deh menurut gue. Terus Oktober ada Avenged Sevenfold live Indonesia tanggal 10 Oktober di JIS alias tempat paling L menurut gue. That's just my take. Menurut gue JIS tuh agak kurang untuk tempat konser, but that's just another topic for another day. Nah terus selain Avenged Sevenfold, bulan Oktober tuh ada Synchro juga, ada RC, ada Fumvi Purit tanggal 16 sampai 18 Oktober di Gambir Expo lagi-lagi. Terus ada juga Lainey guys, Soft by Lainey tanggal 29 sampai 30 Oktober. Tadinya mereka cuma 1 hari, cuman karena lagi-lagi antusiasmenya gede. Even though if you know, ditambahin. Tadinya cuma tanggal 30, cuman ditambahin jadi 29 juga. Gitu. Lainey bakal di Indonesia Arena. Again and again and again. Semua orang di Indonesia Arena coy. Nah terus November ini yang kemarin baru diumumin 5SOS. Guys, sumpah check on your 5SOS fam friends. Kayaknya mereka semua menggila. Kayak teman-teman gue semua pada menggila kayak 5SOS kesini. After 10 tahun. Mereka bakal promosi album Everyone's a Star. Tanggal 14 November nanti di Indonesia Arena. Kata gue sih, ini kasih jalur buat yang pada ini sih. Yang emang fans dari Orok. Soalnya kayak I get it sih, kayak kalau misalnya walaupun aku juga dengerin beberapa lagunya, tapi kalau dibandingin sama mereka-mereka yang udah nunggu, aku yang kayak oke, ini slot gue buat kalian semua aja deh. Karena ya se-iconic itu 5SOS, emang kayak 11 tuh yang tonjok-tonjokan dan gak mau ketemuan lagi. Band siapa tuh? Itu grup yang mana tuh guys yang tonjok-tonjokan? Nah setelah November selain ada 5SOS, ada juga My Chemical Romance. Ini yang tadi gue bilang, dia walaupun ngebatalin di Hammer Sonic, dia bakal manggung sendiri. Guys, bentar guys, gue udah kayak diburu-buruin. Kita akan sedikit lagi ya guys. Ada Simple Plan juga, nanti 2 tanggal di Jakarta sama di Surabaya, 27 sama 28. Terus Desember terakhir ada BTS guys, Arirang. Ini venue-nya masih kayak to be confirmed gitu, karena semua orang masih marah-marah. GBK aja GBK, tapi Pramono pengennya di JIS. Tanggal 26 sampai 27, 2 hari. Terus ada juga yang masih to be confirmed, which is Icon, ada Kanye West juga. Ada Guns N' Roses, Metallica, sama The Weeknd. Itu semua kayak gue pengen nonton yang Metallica doang guys. Okay, that's it for today. Thank you so much guys sudah nonton. Kalian please nanti kasih tahu aku kalau misalnya kalian mau nonton yang mana. Siapa tahu kita ketemu di salah satu acara itu. Kasih tahu guys kalian bakal nonton yang mana. Entah My Chemical Romance, entah live Avenged Sevenfold. Gitu. Bye bye guys. Thank you so much sudah nonton. Goodbye.